Mimpi bertemu dengan anak kecil. Bagi yang belum memiliki anak, mimpi ini sungguh menyenangkan. Tapi apakah kita tahu mimpi ini memiliki makna yang bagus bagi kehidupan kita? Sebelum lanjut membahas mimpi bertemu anak kecil, aku mendoakan untuk kita dan para wanita yang sedang berjuang untuk mendapatkan anak segera dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan marah kepada Sang Pencipta dengan ketentuannya, sebab Allah tahu mana yang baik untuk kita, dan jangan berkecil hati untuk wanita pejuang garis 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku dan mungkin beberapa dari penonton pasti pernah bermimpi tentang anak kecil. Dan setelah bangun, ada perasaan senang, sedih, badan terasa enteng, atau terasa berat. Pertama, pernahkah kita bertemu dengan seorang anak yang senang atau tertawa? Mimpi ini adalah pertanda yang sangat positif. Simbol keberuntungan, kebahagiaan, dan kepuasan batin. Ini bisa menandakan bahwa Anda sedang berada fase hidup yang harmonis atau akan segera mendapatkan kabar baik. Untuk Anda yang pernah bermimpi bertemu anak yang sedang tertawa atau senang, Anda mungkin perlu lebih sering mensyukuri hal-hal kecil dalam hidup, seperti kegembiraan murni yang ditunjukkan anak tersebut. 2. Mimpi bertemu anak yang sedih atau menangis. Mungkin ini mencerminkan kondisi emosional Anda sendiri yang terabaikan. Ada bagian dari diri Anda atau rencana Anda yang merasa kurang perhatian atau terluka. Ini juga bisa menjadi peringatan akan adanya kekecewaan kecil atau hambatan dalam pekerjaan. Ketiga, menggendong anak kecil. Mungkin mimpi ini sering hadir di dalam tidur kita, tapi apakah kita tahu mimpi ini bagus? Arti mimpi ini dibagi menjadi 2. Pertama, menggendong dengan bahagia. Arti mimpi ini melambangkan bahwa Anda harus bersiap menerima tanggung jawab baru, seperti promosi jabatan, atau proyek besar, atau kabar baik lainnya. Dalam kepercayaan tertentu, ini juga sering dikaitkan dengan datangnya rezeki. Kedua, menggendong dengan merasa berat. Arti mimpi ini mungkin berkaitan dengan masalah Anda. Mungkin saat ini Anda sedang merasa tertekan oleh ekspektasi orang lain, atau beban hidup yang sedang dipikul saat ini. Setelah mengetahui arti mimpi tersebut, sekarang mari evaluasi tanggung jawab Anda. Jika terasa menyenangkan, jalani dengan totalitas. Jika terasa berat, jangan ragu untuk meminta bantuan. Keempat, dihampiri oleh seorang anak. Wah, mimpi ini lumayan bagus. Ini melambangkan peluang baru yang akan mendatangi Anda tanpa diduga. Anak tersebut adalah ide atau kesempatan yang berhubungan dengan Anda. Sesuatu yang tampak sederhana atau kecil di awal mungkin akan berkembang menjadi sesuatu yang besar dan bermakna bagi masa depan Anda. Kelima, anak terlantar atau sedih. Ini mencerminkan bagian dari diri Anda yang merasa tidak dicintai, diabaikan, atau belum sembuh dari trauma masa lalu. Mungkin Anda terlalu keras pada diri sendiri di dunia nyata. Keenam, anak bermain bebas. Ini menunjukkan bahwa Anda sedang merindukan kebebasan, kreativitas, dan spontanitas yang mungkin hilang karena tuntutan hidup orang dewasa. Berbeda dengan keterangan di atas, arti mimpi ini sedikit lebih mendalam dan mungkin lebih berpengaruh dengan kehidupan Anda. Pertama, anak yang sangat bahagia atau tertawa. Ini melambangkan potensi yang sedang tumbuh. Jika Anda sedang memulai proyek baru atau hubungan baru, mimpi ini adalah validasi bahwa hal tersebut memiliki fondasi yang murni dan baik. Hal ini juga bisa melambangkan akan datangnya rezeki yang tidak disangka-sangka. Bukan hanya uang, tapi bisa berupa ketenangan atau kesehatan. Kedua, anak yang menangis atau menjerit. Apakah ada impian yang Anda abaikan? Atau apakah saat ini sedang merasakan kehilangan kendali atas kehidupan? Ada bagian dari rencana atau hidup Anda yang meminta perhatian. Menangis adalah cara anak berkomunikasi saat butuh bantuan. Selain arti mimpi di atas, Anda harus membedakan mimpi biasa dan gangguan. Para pakar spiritual biasanya menjelaskan beberapa ciri. Jika mimpi tersebut benar-benar berkaitan dengan hal mistis seperti santet. Hal ini dibagi menjadi 3 bagian.
Pertama, perasaan saat terbangun. Ketika terbangun ada rasa sesak, ketakutan yang luar biasa, bukan sekadar kaget, atau badan terasa sangat lelah seperti habis bekerja berat. Ini sering dianggap tanda adanya interaksi energi negatif. Kedua, mimpi berulang. Mimpi yang sama sering muncul berkali-kali dengan suasana, alur cerita, dan tempat yang sama. Suasana gelap atau suram. Aku sarankan, sering-seringlah berdoa dan jangan lupa mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Ketiga, kejadian di dunia nyata. Mimpi bertemu anak kecil bisa terbawa sampai ke dunia nyata. Diikuti tanda-tanda fisik, seperti mencium bau busuk tiba-tiba di rumah, suara ledakan di atas atap, atau adanya memar di tubuh tanpa sebab yang jelas.